Cuman kayaknya masih kurang penilaiannya ya. Apa? Bintangnya cuma 4, nah. Emang harus berapa bintangnya? Biasanya bintang 5. Itu driver Gojek. Driver Gojek. Bintang 5 itu driver Gojek. Kalau general mentok 4. 4. Jadi paling ini, tapi dengar-dengar Bapak katanya kalau lagi kangen memang sering berbaris sama ibu di rumah. Bergabung ini saya benar-benar dorongan hati saja. Saya ingin Dorongan hati. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tika di RoTV, join membership RoTV dong. Klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Oh iya, maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Ada yang spesial malam ini. Kok malam ini sih? Hari ini ada yang spesial banget ya di RoTV. Belum apa-apa udah grogi. Biasa aja. Mendingan aku grogi, kamu mah dari tadi bajunya udah gombrang-gombrang ngapain? Sengaja hari ini pakai baju yang agak longgar karena malu sama bapak yang satu ini. Saya pakai baju ketat, malu. Yang gede bukan dada atau bicep tapi piyut kalau aku. Kalau sepanjang syuting tahan nafas kan lama-lama biru pingsan kita. Malu saya, badannya bagus banget. Iya, karena kali ini RoTV kedatangan pamer Gucci. Apa itu? Apa itu? Pasangan mesra gairah untuk cinta. Dan bapak yang badannya bagus itu saya bisa bilang dia adalah seorang jempolan. Jempolan apaan? Jenderal maco paling andalan. Ada Bapak Andika Perkasa dan juga Ibu Hetty Perkasa. Terima kasih. Ya ampun, akhirnya ketemu juga jadwal kita ya. Mohon maaf Pak, jadwal kami padat Pak. Iya. Enggak, betul. Ronald tuh sibuk banget karena kan dia juga punya jabatan sebagai Wakatipdal ya. Iya betul Pak. Apa itu? Wakil kepala penitipan sendal. Apa sih? Malu dong. Jenderal. Iya. Cuman saya tuh maaf nih Pak ya. Kan Bapak itu dinilai itu sangat pintar. Karena pendidikannya luar biasa. Terus juga banyak sekali orang-orang yang merasakan begitu baik hatinya Bapak. Banyak yang gitu tersentuh. Ya. Banyak yang tersentuh gitu. Cuman kayaknya masih kurang penilaiannya ya. Apa? Bintangnya cuma 4, nah. Emang harus berapa bintangnya? Biasanya bintang 5. Itu driver Gojek. Driver Gojek. Bintang 5 itu driver Gojek. Kalau general mentok 4. 4. Jadi paling tinggi ya. Paling tinggi. Ya. Sehat Pak? Sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ganteng dan cantik. Ini udah cocok terima banget kasih. deh. Datang aja tadi ke studio pegangan tangan. Makanya tadi tuh sebenarnya tuh aku pengen bilang Pak Andika tuh bucin banget sama Bu Hetty. Ini bucin. Karena banyak banget foto-foto yang menampilkan Bapak lagi pegangan sama Ibu. Nanti kita tampilkan ya. Iya. Oke. Tapi Pak Andika, Siap, Mas. Bapak dulu kan di militer. Berapa tahun Pak karir di militer tuh? 40. 40 tahun. Baru pensiun setahun yang lalu. Ya. Setahun yang lalu ya. Enggak, 11, ya 10 bulan. 10 bulan 10 ya. bulan, belum setahun bahkan. Oke. Masih kangen nggak dunia militer? Ya. ya sudah cukup lama sih Mas Ronald ya. Dan kalau kangen ya kadang-kadang kangen misalnya melihat variasi dari satuan-satuan itu aja. Yang paling dikangenin apa sih Pak? Ya Dunia sebetulnya kinerja, work ethic ya, etika kerja etika kerja yang sebetulnya sangat bagus Pak. Itu yang saya kangenin banget. Lebih menikmati mana? Di karir Bapak dulu di militer atau sekarang menjadi orang sipil? Beda sih Mas. Sekarang ini masing-masing kan punya aspirasi ya. Jadi beda dengan kehidupan di militer. Kalaupun punya aspirasi itu biasanya nggak akan muncul. Karena di militer tuh gitu ya? Iya. Karena garis komando ya Pak ya? Karena gitu? ya garis komando dan suasananya juga biasanya kerja, tetapi tidak memberikan ruang lah terlalu banyak untuk misalnya aspirasi. Karena memang
nature-nya nggak begitu. Ya, ngerti betul. Sedangkan di dunia yang sekarang kita benar-benar malah lebih kaya dalam hal aspirasi. Kita jadi tahu siapa punya aspirasi apa dan itu memperkaya malah. Ini tapi dengar-dengar Bapak katanya kalau lagi kangen memang sering berbaris sama ibu di rumah kan? Enggak. Tapi kan kalau Bapak ternyata punya apa? Maksudnya gini, antara militer sama sipil itu menurut Bapak karena punya keunikan masing-masing. Tapi kalau buat ibu, nah kalau ibu tuh senang Bapak di militer atau sekarang yang sudah karena di sipil? Di mana saja selama Mas Andika seperti ini menyayangi saya. Karena ibu tuh begitu, Nal. Dia ini orangnya love language-nya itu adalah word of affirmation. Harus ngomong. Harus ngomong. Sebelum tidur bilang I love you. Iya. Gitu. Aku nggak ada yang bilang I love you loh, Bu. Kamu kan bobonya sendirian. Kalau ada yang ngomong I love you, takut lu tidur sendiri. Terus ada bilang I love you. Siapa yang ngomong coba? Oke, nah tadi Bapak sempat menyinggung mengenai masalah aspirasi. Ya. Ya. Dulu ketika Bapak di militer hampir 40 tahun, Bapak ikut menjaga stabilitas politik. Ya. Tapi tidak boleh terlibat politik praktis. Betul. Sebagai militer harus netral. Nah sekarang Bapak malah terlibat aktif dalam politik praktis sebagai Wakil Ketua TPN. Betul. Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Menghadapi dua polaritas yang berbeda ini bagaimana, Pak? Itu nggak gampang, Mas. Jadi saya punya pengalaman 2 kali lah ya. Karena sebelumnya saya mungkin pangkat masih belum terlalu tinggi sehingga tidak banyak terlibat langsung. Tapi 10 tahun terakhir, 2014-2019 itu kan sudah cukup tinggi. 2014 saya bintang 1 di Mabes Angkatan Darat. Jabatan saya sebagai Kepala Dinas Penerangan. Betul, Kadispen, ya. Jadi berhubungan dengan media. Di samping juga kita harus menjaga netralitas. Jadi begitu ada yang tidak netral, itu pertama kita dulu yang dikejar oleh media. Dan itu terjadi Mas 2014. Pas lagi panas-panasnya tuh Pak ya? Ya setiap kali ada tindakan oknum ya, anggota TNI, Angkatan Darat waktu itu yang dianggap tidak netral, itu selalu ke saya. Pasti ke Bapak dulu yang dicari. Sehingga saya pun juga harus bisa melaporkan kepada pimpinan saya, Kepala Staf Angkatan Darat, sedemikian rupa sehingga jangan sampai ini kemudian tidak diperhatikan. Jadi tidak mudah, saya bilang tadi Mas. Satu sisi kita harus memberikan penjelasan yang setransparan-transparannya ke media. Betul. Di sisi lain, ada juga lah tindakan oknum ini yang kemudian akhirnya membebani kita juga. Itu 2014. 2019 saya udah kasat Mas. Udah kasat, betul. Saya sendiri sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi kalau 2014, 5 tahun sebelumnya saya melaporkan. Sekarang menerima laporan. Saya menerima laporan dan mengawasi sendiri. Itu nggak mudah. Pasti. Saya bilang nggak mudah, detailnya semuanya banyak Mas. Tapi yang jelas tekanan, kemudian usaha-usaha dalam tanda petik untuk membuat kita tidak netral itu begitu kuat. Saya apa adanya Mas. Nah, iya, jadi kalau sekarang saya di luar, kan sekarang sudah di luar, saya bisa misalnya menasehati mereka-mereka yang masih di dalam. Itu bukan karena saya jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni, tapi saya kalau memberikan masukan, nasihat itu karena saya sendiri sudah melakukan itu. Udah pernah mengalami. Mengalami. Now how to handle it, tahu gitu. Saat dulu pernah begini gitu ya, Iya, tahu gitu ya. Iya. Bu, suka dibawa ke rumah nggak Bu? Puyengnya kerja di kantor dulu? Enggak. Enggak? Beneran? Enggak, tapi wajahnya iya. Iya, wajahnya iya. Karena Pak Andika itu kalau misalnya dia lagi puyeng, fitness langsung nah. Iya, karena kan di rumah Bapak juga gymnya lengkap sekali nah. Itu. Beneran Pak? Iya. Sebetulnya terganggu Mbak. Jadi itu nggak tahu ya, nggak bisa kita pisahkan sih. Saya sering kan, begitu banyak masalah pun misalnya juga jadwalnya olahraga tetap olahraga. Tapi memang beda. Jadi nggak bisa lepas. Jadi olahraga ketika hati tenang, sama olahraga ketika lagi mumet itu beda. Betul, beda sekali Mas. Iya. Tambah lebih kuat.
Cuman saya mau tanya nih, Bu, Pak, ada kemungkinan buka ini nggak bisa ikut nge-gym di Bapak? Jangan dong, nggak sok. Itu tempat gym pribadi, Bu. Katanya ada tulisan Andika First. Enggak. Andika Hub gitu, enggak ada ya? Boleh, Mbak. Boleh. Mbak Andika welcome. Boleh aja. Kenapa? Silakan. Kalau ngelihat Bapak sama Ibu kan kelihatan ramah, karena memang mereka ini terkenal sangat dicintai ya, oleh bawahan-bawahannya, oleh masyarakat Indonesia karena tampak meninggalkan kenangan yang manis untuk masyarakat Indonesia gitu. Iya, jadi saya berbicara dengan beberapa teman yang memang di Angkatan Darat juga, Pak. Iya. Mendalam kesan yang ditinggalkan ya. Jadi dia bilang Pak Andika ini memanusiakan manusia. Banyak video-video yang dulu betapa Bapak berbuat baik yang ada yang penjual keripik, yang itu yang nggak punya kaki. Betul. Bahkan sampai turun Bapak yang gendong. Dan orang itu bilang gini, saya merasa seperti punya kaki katanya. Saya nonton tadi malam, riset tentang Bapak gitu. Aduh, udah perlu merinding gitu loh Pak. Ya, jujur ya, ketika Bapak menjadi Panglima, kayaknya kesan angker Panglima yang biasanya dulu kita dapatkan tuh hilang gitu loh. Kalau Bapak kan senyum terus, Ibu juga senyum terus gitu kayaknya. Pak, kenapa sih nggak kayak dulu galak-galak gitu tentara Pak? Saya galak juga, Mas. Jangan Pak, jangan. Sama prajurit maksudnya gitu. Kalau misalnya ada yang salah masa nggak apa-apa kan nggak begitu Bapak. Bagaimana membedakan ketegasan, galak dan menjadi orang yang lagi asik gitu loh Pak? Ya kan konteksnya Mas, misalnya kita lagi bahas sebuah kasus. Kasus berarti masalah. Oh ya kita harus serius. Serius dan tegas. Tapi kalau konteksnya adalah kita rapat biasa yang nggak ada masalah, oh ya harus sesuai dengan konteks aja lah. Iya, karena kalau misalnya dengar cerita juga nih, Ibu itu adalah pembisik Bapak. Waduh, Masa Pembisik sih? dalam arti gini, beliau ini sangat sayang dengan prajurit-prajuritnya. Iya. Jadi selalu Iya. ngisi, udah dikasih uang saku belum? Tuh, buat makan. Bu, Iya. udah dikasih uang saku, puasnya belum? kode banget sih. Aduh. Tapi kayaknya memang ibu sangat begitu ya. Maksudnya sangat sayang sama Maaf, Pak, prajurit-prajurit. Enggak, bercanda. Tapi Iya. ibu selama itu sama prajurit, sama Iya. bawahan gitu ya Bu? Iya, saya menganggap semua anak buahnya Mas Andika adalah anak-anak saya semua. Wah, oke. Fruit child. Ini ada beberapa video yang kami capture ya dari channel YouTube-nya gitu kan. Ini yang waktu yang penjual itu ya. Oh iya. Ya. Iya. Terus juga sempat digendong oleh Bapak sampai turun gitu. Ini nonton saya tadi malam Pak jam 2 pagi Pak karena saya riset tentang Bapak gitu kan langsung. Oh Bapak juga katanya sangat ini ya Bu, gampang terharu. Iya. Aduh, gampang banget, Iya. Pak. Gampang. Apa Pak? Apa yang membuat Bapak ternyata di balik kegagahannya Bapak ini bintang 4-nya kok gampang terharu gitu loh? Ya memang kan mereka banyak yang berada pada situasi yang sangat tidak beruntung gitu loh Mas. Ya. Padahal saya yakin kan mereka juga ingin dilahirkan normal sebetulnya. Jadi saya selalu merasa aduh begitu tidak beruntungnya mereka. Saya nggak boleh bilang kasihan karena banyak di antara mereka tuh Tidak mau nggak mau. dikasihani. Iya. Jadi yang kami temui Mas, itu kan mereka bisa aja minta-minta, tapi ternyata enggak, gitu loh. Mereka kan berarti nggak mau dikasihani. Betul. Mereka ingin bekerja. Bayangin dengan keterbatasan fisik, mereka ingin bekerja di misalnya bidang konstruksi. Itu kan dominannya fisik malah. Betul. Di situ dia kekurangan, di situ dia harus menunjukkan. Dan itu yang membuat saya tersentuh. Justru lebih respect. Termasuk namanya kalau nggak salah Mas Asep ini ya. Betul. Masih Asep. hafal. Iya, masih apa? Jadi katanya Bapak ini pernah ada waktu itu lagi pembangunan Mabes ya Pak ya. Ada kuli yang Iya. memang cacat. Ya. Iya. Ya betul Ibu ceritanya betul, ya. Betul. Sahabatnya yang kuli satunya lagi dijadiin anggota ya Pak ya. Iya, Iya. betul. Dijadiin anggota. Iya. Adiknya yang cacat itu kan sakit. Sakit, Mas. Dimasukin di rumah sakit RSPAD. Iya. Bahkan sampai kerja di RSPAD. Iya. Betul Di ya, Pak ya? Cirebon, Mas. Di Cirebon. Iya, Cirebon. Bayangkan coba. Ya tapi mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Andika sama Ibu Hetty ya buat anak buah, buat masyarakat itu karena Bapak memang sangat cinta sama keluarga.
Bahkan Oh iya. Family selalu man banget. menyempatkan waktu untuk ziarah ke makam eyang Iya. gitu ya. Kayaknya memang keluarga adalah segalanya. Walaupun menurut anak-anaknya kan lihat Bu Hetty senyum-senyum terus ya Rama, galak banget. Yang mana? Ibu apa? Ibu. Ibu galak. Iya. Iya. Galak apa sih Bu? Karena kalau lihat muka ibu kayaknya tuh senyum terus. Apa yang bisa bikin ibu marah sama sesuatu gitu? Oh, banyak. Emang ibu suka marah ke bapak? Suka nggak? Suka. Jenderal bintang 4 juga kalah sama istri mah ya. Ternyata ya. Suka marah, Mas. Tapi saya tahu itu sayang. Cie. Ya benar, Mas. Marahnya karena sayang. Oke. Iya. Bapak, ini ada sebuah kisah yang saya dapatkan langsung dari orangnya. Iya. Saya yakin ini tidak pernah ada cerita di cover dimanapun. Ya, ingatkah Bapak, ada seorang pastor Katolik Romo di pedalaman Putusibau, Iya. Kalimantan Barat, Iya. terkena stroke Iya. yang harus mendapatkan pertolongan sesegera mungkin. Iya. Kita tahu kan kalau stroke kan harus secepatnya. Iya. Betul, Iya. betul. Ada Sementara golden time. Ada golden time. Betul. Pertolongan yang paling mumpuni adalah di Jakarta. Dan siapa, tahu nggak Tike? Yang mengusahakan membawa pastor Katolik itu ke Jakarta, tahu siapa Tike? Mbak Ibuang? Kan biasanya Pangdam Wirabuana pada saat itu adalah Tanjung Pura kali. ya Tanjung Pura, Tanjung Pura, Pangdam Tanjung Pura. Majen TNI Andika Perkasa. Ini kisahnya didapatkan langsung dari sahabat saya, Oh. Bapak Tantri Murdopo, silakan Bapak pegang saja. Mbak Tantri, Apa kabar, Mbak? ini surprise ini ya. Mbak Tantri Iya. sudah keponakan. Ponakannya. Ya. Terima kasih banyak nih Kak Ronald mau nangis soal saya nih. Kayaknya waktu itu kita belum ketemu ya Mbak Tantri ya. Waktu Romo siapa? Yohanes ya? Romo Aji. Romo Aji. Jadi kayaknya belum kenal saya dengan Mbak Tantri ya. Iya, waktu itu Mungkin WhatsAppan aja. Belum. kenal sama sekali. Heeh. Waktu saya ketemu Bapak pertama kali waktu Bapak jadi pangdam di sana di Kalimantan tuh saya belum kenal sama sekali sama Bapak. Iya. Mukanya Bapak aja belum pernah, tapi waktu itu saya ketemu Bapak. Bapak tuh nolong benar-benar tulus. Oh. Saya ingat banget Bapak itu bilang kalimat Bapak waktu itu adalah Mbak Tantri, siapapun selama dia adalah warga di tempat di mana saya menjabat di sana, itu berarti tugas saya harus menolong. Jadi Mbak Tantri nggak usah khawatir, itu tugas saya. Jadi Mbak Tantri nggak usah bilang terima kasih, nggak usah khawatir, nggak usah apapun. Saya nangis waktu itu karena saya benar-benar hopeless, nggak berdaya. Jadi saya tuh udah, keluarga saya tuh udah utang nyawa dan mencintai sama Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Romo Aji gimana? Masih sehat sekarang Mbak? Iya, masih terus Pemulihan. jauh lebih sehat. Jadi terima kasih sama Bapak, Ibu gitu yang Sama-sama. Salam Mbak ya. Salam hormat ya, Salam. Mbak ya. Di Jakarta atau kembali ke Putusibau? masih di Jakarta Ibu sekarang. Masih bertugas kembali. Waduh hebat. Salam saya Mbak. Nanti suatu saat perlu ketemu juga tuh dengan Romo Aji. Ya, ini saya balikin ke Mas Ronald Mbak ya. Salam ya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tantri. Tuh, salah satu bukti memang. Iya. Mbak Tantri, pasti nggak kenal saya juga kan? Bahwa Bapak Thank itu you ya. tulus. Ini langsung loh ya, kita nggak dibuat-buat. Ini orang bener-bener langsung pengen menyampaikan ketika ngobrol sama Ronald, kita mau ngundang Pak Andika sama Bu Hetty mau hadir ke sini. Dia bilang dia ingin mengucapkan langsung terima Terima kasih buat kasih, Bapak. Mbak. Saya teman Terima baiknya kasih, Tantri, Mas. Pak. Ya, Oh. dan Tantri nggak pernah bosan menceritakan kebaikan Bapak. Terima kasih. Mas tahu nggak Putusibau di mana? Ya, di Pontianak terus ke utara kan Pak ya? Ke utara tapi ke arah timur. Jadi Utara ke timur, timur. Oh. timur laut. Oke. Timur laut. Jadi itu perbatasan yang paling dalam. Kalau darat itu 12 jam lah. 18 jam. Ke Dari Pontianak. Pontianak. Kadang-kadang kan biasanya jalur tradisional sungai, Mas. Oh iya. Kenapa makanya
jalur sepanjang sungai Kapuas itu rame ya karena itu. Untuk jalan darat itu kadang-kadang terputus kalau musim hujan, nggak bisa dilalui. Gitu loh. Nah, ada kejadian stroke, kita punya heli satu standby, ya kan kalau nggak digunakan nggak ada salahnya kita menolong. Jadi kalau nggak diterbangkan, wah. Dijemput pakai heli, Pak? Heli itu heli mas, ke kota Pontianak. Oh my God. Bawa dari pakai heli ke Pontianak pakai penerbangan komersil. Jadi pada saat penjemputan sudah disiapkan penerbangannya sedemikian rupa supaya kalau nggak salah kita sempat duluan tiba di Pontianak, masuk ke rumah sakit Kartika Husada, rumah sakitnya Angkatan Darat waktu itu, kemudian langsung evakuasi ke pada saat jam penerbangan komersil langsung ke Jakarta dan ke RSPAD. Sampai hari ini masih cerita, Kang Ronald. Keluarga saya mah hutang budi terus selamanya sama keluarganya Pak Andika. Selalu bilang. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya sempurna sekali maksudnya hidup Pak Andika ini. Lengkap lah ya. Ya lengkap dalam arti baik hati iya. Punya badan besar iya, ya gagah. Punya istri yang cantik yang selalu menyatakan cintanya setiap hari iya. Tapi di atas itu menurut aku ada satu juga hal yang membuat Pak Andika ini sampai sekarang juga masih eksis ya, bisa dibilang gitu. Karena beliau tuh pintar. Harvard University, George Washington University. Kalau saya memang kan Harvard itu waktu itu les bahasa Inggris. Ada di Bandung Pak namanya les bahasa Inggris Harvard. Nggak tamat itu juga kan. Tapi kalau Ronald sekarang lagi ngambil S2 Pak. Iya, lagi mau tesis ya nanti. Lagi tesis, insya Allah mau lanjut sampai dokter Pak. Di Pajajaran. Waduh, selamat mas. Di Pajajaran. Di Harvard dong kayak Bapak. Waktunya kurang tepat ya. Ya Pak, waktunya kurang tepat. Kurang cocok. Ya apa yang membuat Bapak di militer tapi harus ini tetap juga pintar, dong. iya, betul. Bukannya soal perang gitu loh. Saya beruntung aja mas. Beruntung karena disekolahkan keluar. Jadi kan program untuk sekolah keluar itu memang ada. Hanya kita harus diseleksi. Nah kebetulan saya lulus, ya saya mendapatkan kesempatan itu. Jadi terus terang karena beruntung. Karena banyak juga mungkin yang nggak lulus kan, berarti mereka tidak seberuntung saya. Kalau Bapak kan disekolahkan keluar, kalau Tike dikeluarkan sekolah. S1. Berapa lama? 7 tahun setengah. Tapi katanya sebetulnya cita-cita Bapak tuh jadi arsitek. Udah keterima ITB waktu itu ya. Udah keterima Pak? Nggak sempat daftar. Nggak sempat daftar. Karena sudah tahu bahwa mungkin nggak bisa lah kita bayar. Itu yang membuat kita banting setir, Mbak. Iya. Tapi walaupun bukan seorang arsitektur, Bapak ini sekarang katanya menyalurkan hobinya dengan sering ngedesain. Bahkan desain sendiri ya, betul ya? Rumah dinas yang di Suropati, bener betul. ya? Itu tuh Bapak yang bikin sekarang tuh bagus banget, padahal nggak pernah ditempatin sebenarnya. Punten ya, biasanya gitu kan perempuan yang gambar-gambar. Kan kepala Bapaknya sih. Bapak belajar dari mana Pak? Suka dengan gambar teknik? Sebetulnya saya nggak punya pendidikan itu Mas, tapi kan Bapak saya teknik sipil Mas. Oke. Dari ITB. Jadi dari kecil itu saya kalau pulang sekolah lihat meja Bapak saya panjang itu penuh dengan gambar-gambar dan buku-buku beliau. Itu aja. Itu selama dari kecil sampai kelas 3 SMA, bayangin tuh Mas. Itulah. Jadi mau nggak mau masuk gitu ya, kayaknya terekam. Rumah dinas, terus juga Stadion Perkasa. Perkasa itu juga beliau yang mendesain. Bahkan satu lantai sekarang alat fitness lengkap katanya. Apa UAU? Pengen banget fitness di sana. Waduh. Jadi ada terbesar. Ada satu krunya Rot TV itu memang mengidolakan Bapak. Badannya juga besar Pak, cuma nggak sebesar Bapak Pak. Pengen ngajak panco katanya. nanti mungkin kita ini. Nah, tapi penasaran ya sebetulnya apa yang membuat Bu Hetty jatuh cinta sama karena sosok Bapak? mohon maaf Bu, jatuh cinta sama orang ini Bu. Begini bentuknya Bu. Ya cungkring. Dulu begini Bu. Kalau ini udah ketemu Ibu belum pas gini? Belum. Belum kayaknya. Belum. SMA. Oke, ini SMA. Ini waktu Taruna saya belum kenal. Oke, kalau ngelihat ini udah jatuh cinta belum ngelihat foto yang pertama tadi? Udah jatuh cinta belum?
Nggak tahu deh. Nggak tahu. Tapi konon ya, yang membuat tadi itu nggak mau dikenalin sama Pak Andika, nggak mau, bener kan nggak Bu? Ini ya beritanya nggak mau, tapi begitu melihat rambutnya yang gondrong, Iya, seperti itu. yang membuat ibu jatuh cinta. Segondrong apa sih dulu Bapak? Hampir yang tadi. Oh gitu, segini. Lebih panjang sedikit. Sedikit. Oh, karena belum masuk militer. Enggak, waktu Udah. itu baru pulang Loh, dari bisa? Perancis. Udah. Sekolah Intel. Pangkatnya udah Letnan 1 tuh Mas. Tapi gondrong karena Waktu itu di intelijen. oh intelijen. Nah, kalau ini belum ketemu juga. Belum. Dibilangin Aku gondrongnya. nggak kebayang Bapak gondrong loh. Bapak tuh ikal atau apa? Kalau digondrongin? Ya kayak tadi Mas. Tadi. Oh gitu. Iya. Nah, kalau ini udah ketemu dong. Iya. Udah kelihatan ya gagah. Iya, iya. Ini angka pagi apa, Pak? Momen apa ini? Itu pangkat Pangkat apa ya, ini? Det, ya? Letnan atau... Oh bukan, nggak kelihatan? mayor malah. Oh, udah mayor ya? Jadi anak udah 2. 2. 3. 2 nih. Lupa. 3, udah 3. Udah 3. Benar Heti. ya. Tapi anak-anak gak ada yang ikut sama sekali jejak Bapak ya? Enggak, Mbak. Enggak. Oh iya udah 3. Iya. Oh iya. Jadi yang 2 dokter, 2 Iya. dokter. yang 1 Satu di Satu bisnis. dia bisnis dan sekarang lagi cari kerja. Iya. oh pengennya jadi entrepreneur. Iya, Iya, memang itu iya. bidang dia S2-nya itu. S2-nya itu. Kenapa nggak kan biasanya nih ya kalau misalnya militer tuh biasanya anak-anak itu pengennya kalau bisa ada yang ikut bapak gitu. Bapak nggak ada memaksakan anak itu untuk mengarahkan. Maksa yang enggak sih, Enggak. Pak. Kalau ke dunia militer itu kan cerita dari saya udah paling banyak lah dibandingin profesi lain. Dari kecil mereka kalau kita makan bareng Dan itu kan melihat sering. sendiri, melihat sendiri ya Melihat kehidupan sendiri penjara. hari-hari. Terus begitu mereka mulai SMP kelas 1 itu mulai kita serius, Mbak. Jadi sangat dini lah. Iya. Kenapa SMP kelas 1 ya karena memang di Amerika waktu itu juga begitu Ya. trennya. Iya. Karena pada saat SMA itu pelajarannya tidak seperti di sini. Betul. Mereka seperti kuliah. Iya. Jadi Iya. ngambil kelas itu bisa beda-beda. Beda-beda, Kita betul. teman sekelas ini yang kelas pokok wajib memang harus sama-sama. Sisanya pilihan ya. Sisanya Iya, pilihan, sisanya pilihan. itu pindah-pindah kelas. Betul, Persis betul. seperti kuliah. Nah, jadi kalau SMP belum memutuskan, maka begitu SMA dia milih kelas-kelas yang elektif tadi atau kelas pilihan, nanti dia nggak Nggak tahu terlalu kemana fokus. nih, Iya, ya. Betul. untuk kuliahnya. Seneng maksudnya karena banyak orang tua yang suka mengarahkan anaknya tuh Iya. harus sesuai keinginannya Iya. mereka gitu. Iya. Seneng banget kalau misalnya ada orang yang membebaskan gitu. Iya. Anak saya bebas banget Pak sekarang. Pergaulan bebas. Aura-aura jadinya. Sebetulnya bebas banget sih enggak. Enggak, karena kita membatasi, Mbak. Ya. Mhm. Tetap dikasih koridor lah Pak ya. Iya, Kasih iya, koridor. iya. Batas kiri di sini, batas kanan di sini. nih. Selama masih di sini udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu kan ya. Ada Nah ini yang menarik Pak Andika ini kan bisa dibilang lengkap Pak. Karir secara lifespan karir Bapak, tour of duty-nya lengkap gitu loh Pak. Kopassus, Kodiklat, Kostrad, ya pernah jadi Pangdam, Dinas Penerangan, Kasad, Panglima. Ya, bagaimana Pak merasakan hampir semua jabatan yang kayaknya nggak semua mereka yang berkarir di militer bisa Pak? Betul. Itu benar-benar satu anugerah lah bagi saya. Karena kan semakin kita kaya pengalaman, semakin lengkap. Dan itu juga dalam dunia politik sekarang, Iya. itu kan yang kemudian akhirnya membedakan, Mas. Antara calon yang satu dengan yang dua, yang ketiga. Iya. Karena bukan berarti orang yang tidak punya pengalaman lengkap ini kemudian nggak bisa. Mungkin bisa. Tapi akan lebih cepat orang-orang yang sudah pengalaman. Lebih cepat beradaptasi, Iya betul. take off langsung. Karena saya di bidang militer ini kan sudah 40 tahun. Tapi setiap kali kita mendapatkan tugas jabatan baru, itu selalu saja saya harus belajar. Iya. Selalu tuh, Mas. Belajar terus nggak pernah berhenti ya Pak ya berarti ya? Iya, maksudnya beradaptasi. Oh, Beradaptasi. bidang saya ini. Walaupun secara umum dulu sudah dikasih tahu bidangnya ini aja, tapi kan secara detailnya nggak tahu, Mas. Nah, orang yang punya pengalaman lengkap akan lebih cepet deh. Karena Iya. itu yang nggak bisa dibeli, Mas. Betul. Misalnya pengetahuan bisa dibeli, ya mungkin bisa. Tapi Pengalaman. ada yang nggak bisa. Iya. Nggak bisa, ada jalan pintas yang nggak ada. Tetap harus dijalanin. Dijalanin.
buat merasakan. Betul. Nah dari sekian rentang jabatan Bapak nih Bu, yang paling berat Berkesan. mendampingi Bapak tuh yang pas fase yang mana tuh Bu? Semua sama ringannya dan semua sama beratnya. Ya. Oke. Beda-beda soalnya. Beda-beda. Iya. Paling lama ditinggali Bapak berapa lama? 1 tahun 3 bulan Ya. dan sering. Dan sering. Iya, sering. Oh ya, itu kalau tugas mana Pak kok lama-lama itu? Tugas Waktu itu operasi. Aceh, tim-tim. Itu nggak waktu pulang? dulu Nggak masih boleh ada. pulang, Nggak nggak boleh pulang? Oh, ketemu. enggak. Kita nggak ketemu. Harus fokus di sana. Dan itu udah punya anak Ibu. Udah. Jadi membesarkan anak tuh tanpa Bapak Iya. setahun 3 bulan. Iya. Nggak cuman itu, ada yang 1 tahun lebih, ada yang 8 bulan, macam-macam, beda-beda. Bapak nggak boleh pulang, Ibu nggak boleh nyusul. Enggak. Enggak. Iya, kan harus konsentrasi. Konsentrasi. Itu Betul, istri, ya resiko dalam tanda kutip istri Iya. prajurit seperti Iya. itu ya. Betul. Ibu udah tuh dan karena Ibu pun besar di keluarga Keluarga, militer. betul. Iya, iya betul. Gitu kan ya. Iya. Ini ada arahan dari ayah nggak? Nanti yang tentara juga deh gitu. Enggak. Dibebasin. Emang dapatnya aja yang begini ya. Oh enggak, emang papa yang kenalin. Kenalin. Jadi sudah diarahkan. Jadi ada batasan. Di kiri kanan, nah di sini masih boleh. Ini kan ada di situ. Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam dan tulisan beli fly. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. Jadi, Eti, Papa mau ngebebasin kamu sama yang mana aja, asal yang ini. Yang mana aja, asal yang ini tuh gimana? Iya, tapi kan tadi Bu Heti begitu ketemu Bapak sebetulnya masih, aduh kayaknya enggak deh gitu. Karena sebelum dikenalkan tuh sudah pernah bertemu sama Bapak kan? Iya betul. Iya, kalau Bapak apa yang bikin Bapak ini nih kayaknya calon ibu Yang dari ini anak-anak nih. saya gitu. Ya, siapa tahu ya gitu kan. Ya, kita pernah ketemu sih, Mbak. Ketemu Sebelumnya. jauh sebelum Beberapa tahun akhirnya sebelumnya. kita ketemu yang serius. Oh. Ketemu yang ditemukan dalam tanda petik. Waktu itu acara muda-mudi. Oh. Jadi di komplek itu, kita kan tinggal di dalam komplek. Iya, iya betul. Memang kadang-kadang ada acara. Jadi remaja, kemudian kita yang misalnya masih muda-muda, masih single juga diundang tentaranya. Ya sebenarnya hanya hiburan saja, tapi mungkin maksudnya supaya saling kenal. Iya. Itu aja. Nah disitulah saya dikenalin, walaupun cuma singkat banget. Iya. Dikenalin, tapi saya sudah dengar siapa Heti ya, saya hanya berani hanya berani memperkenalkan diri tanpa berani ngomong yang lebih jauh lah. Karena Jadi tahu hanya perkenalan anaknya aja. siapa Iya, gitu kan itu. betul. Tahu anaknya siapa. Aduh, takut salah nih kita. Pada saat itu Bapak udah tahu kalau Ibu tidak bisa masak, Pak. Belum tahu. Kan belum serius. Tapi Ibu itu tidak bisa masak itu bukan karena nggak bisa sama sekali, tapi karena ada trauma katanya Ibu. Iya betul. Trauma betul. apa, Bu? Kok masak Dulu- trauma? Iya, jadi dulu kan saya pengantin baru pengen nyenengin suami, Oh, iya. belajar dari ibu mertua. Udah dipandu pelan-pelan, cuman yang ngulek saya bikin karena Mas Andika suka sambel. Jadi saya diajarin caranya segala macam. Udah resepnya ibu, caranya ibu, cuman Diikutin tangan semua saya. pokoknya? Udah semuanya. Terus dia pulang, Dicoba. saya tanya, enak gak sambelnya gitu. Itu resepnya ibu gitu. Dia bilang manis gitu. Nah itu saya sakit hati banget. Pak, jangan jujur-jujur amat dong. Ya, Bapak. Karena kan sambal harusnya pedas Betul. gitu, kok manis gitu. Ibunya yang manis sekali. Omongannya pedes. Itu juga mungkin bisa. Tapi, nah kalau nggak jujur dari awal, nanti dia ini itu terus kan. Gitu. Iya, Jadi betul, kan, betul. Karena jujur ini akhirnya masih bertahan 31 tahun ya Bu bersama. 31 tahun, tapi yang Mbak Tika bilang itu tadi benar banget. Jadi waktu Alex, anak saya yang pertama mau menikah, itu nasihat dari Mas Andika, kalau nanti istrimu masak, yang kamu nggak suka, kamu jangan bohong, tapi juga jangan terlalu jujur, nanti menyakiti istrimu. Jadi bilang aja sama istrimu, kamu tidak usah memasak. Jaga anak-anak saja sama rawat saya dan anak-anak. Oke. Baru saya pikir, oh berarti waktu itu dia ngomong gitu. Atau gini, enak ke masakan aku Mas?
Enak. Besok bikinin lagi. Enak, tapi boleh GoFood nggak? Masuk. Lagian belajar setelah nikah lagi. Katakan niatnya dong Pak, yang harus gini. Saya kira, waduh, ini enak. Tapi kemanisan. Iya. Dan gak usah masak lagi. Aduh, kamu mending jaga saya aja. Suami saya bilang gitu nggak ya? Langsung mikir, ternyata selama ini nggak boleh masak. Iya. Aduh. Ini kita banyak foto-foto ya, Rotizen. Ya Allah. Betapa dekat dan saling mencintainya tuh mereka tuh tidak sungkan Ya. memperlihatkan PDA gitu loh. Iya. Ya. Tuh. Tuh, pegangan tangan. Pegangan tangan tuh always selalu gitu loh. Lagi. Dan ini katanya menjadi semacam hal yang ditiru oleh rekan-rekan Bapak juga di militer pada saat itu gitu kan ya. Alhamdulillah. Ya Dipegang mungkin gitu. bukan niru Mas. Sebetulnya mereka mungkin kepengen juga kan. Makanya begitu melihat pimpinannya juga menunjukkan di depan publik, ya jadi berani lah. Iya. Iya. Resep ya liatnya ya. Tapi itu tadi yang waktu Yang HUT Kopassus yang Yang di yang pangku. digendong. Digendong. Pangku. Digendong Mbak, itu sebetulnya waktu itu lagi hujan deres Ya. ya, lagi hujan deres, terus saya pakai kebaya, pakai selop tinggi, kan saya jinjit supaya nggak kena becek Agak gitu, banjir lah. agak banjir sedikit gitu. Itulah cara dia tuh nggak pernah nyuruh, ayo cepetan gitu, nggak pernah. Tapi biar bisa secepat yang dia inginkan, dia gendong gitu. Makanya saya teriak-teriak di situ. Tika pernah digendong suaminya. Sampai sekarang belum berani katanya. Belum berani atau nggak kuat? Jadi kalau saya digendong, ada yang turun. Dan itu bukan hujan. Yang turun. Saya kuat menggendong Pak, tapi nggak ada yang mau saya gendong. Curhat lagi. Oke, kembali ke ini Pak, ke zaman ke tahun politik Iya. ini Pak ya. Ya. Apa yang Bapak bisa terapkan 40 tahun di militer di pekerjaan Bapak sekarang? Satu yang jelas, saya tidak ingin membawa TNI menyeret untuk masuk politik. Itu satu hal yang saya ingat bagaimana sulitnya untuk membuat diri kita benar-benar tegak lurus sesuai dengan undang-undang. Kita harus netral. Dan itu nggak gampang, Mas. Ya. Itu teorinya begitu, undang-undangnya begitu, tapi prakteknya nggak gampang. Nggak mudah. Nggak gampang. Saya belum akan ngomong sekarang aja, tapi mungkin suatu saat lah. Nah, oleh karena itu, saya tidak ingin mereka diseret-seret juga saat ini. Karena apa? Emang indikasinya ada Pak? Ada Mas. Ya kan saya 2014 Karena Iya, pernah di ada, situ iya, betul. juga. melihat 2019 saya sebagai kepala staf sendiri, saya juga sudah bilang ke Mas Ronald tadi, tidak mudah. Tekanan itu ada Mas. Iya. Ada. Tekanan atau bujukan lebih persuasif ada. Dan itu sangat kuat. Gimana kalau pengaruh itu datangnya bukan dari, nggak main-main lah, bukan dari bawah atau samping. Langsung dong. Bisa aja dari atas. Bisa saja. Bisa saja. Sehingga 2 kali pengalaman yang saya langsung berhadapan dengan pemilu itu membuat saya juga menyimpulkan tidak menutup kemungkinan saat ini, Mas. Oke. Bapak kan pensiunan militer jenderal, mantan panglima, ada di satu kubu. Iya. Ada sahabat-sahabat Bapak di kubu yang lain, Iya. di kubu yang lain. Iya. Bagaimana menyikapi mereka yang dulu mungkin berjuang bersama-sama Pak, sekarang berseberangan kubu? Ya itu kan sudah menjadi hak masing-masing, Mas. Kita semua sudah pensiun. Yang penting kita harus saling menjaga institusi kita nih, tempat kita dibesarkan. Kubu A, B, C, semua ada purnawirawan. Yang penting kita saling menjaga saja. Jangan sampai institusi kita yang masih aktif ini, yang undang-undang sudah membatasi apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, itu jangan sampai kita rusak. Kita sendiri sebagai senior yang merusak. Betul. Jangan. Harus yang kasih contoh justru yang Betul, senior. betul. Gitu ya. Melihat 2024 akan seperti apa Pak tahun politik Pak? Itu tadi menurut saya tantangannya adalah netralitas dari beberapa institusi pemerintahan yang memang harus netral.
Karena memang kan 3 calon pasangan ini, bakal ya, masih bakal calon pasangan. Besok tanggal 13 kan baru ditetapkan oleh KPU. Masih bakal ke. Gitu. Mungkin aja berubah. Saya kayaknya nggak ngikutin politik. Kenapa? Ya itu Mas, kan tiap-tiap pasangan ini ada masing-masing berbeda lah kondisinya. Tapi yang jelas kan ada memang seperti Mas Ganjar, Pak Mahfud adalah menurut saya mewakili benar-benar orang biasa. Orang biasa, mereka tidak punya secara pribadi kekuatan. Kekuatan ini bisa saja kekuatan finansial. Mereka berdua dari kelas yang memang benar-benar biasa saja. Juga mereka tidak memiliki kekuatan keluarga yang Bukan nggak punya backup keluarga yang kuat, punya pengaruh ya, juga punya tidak. pengaruh. Jadi ya saya melihat perbedaan-perbedaan ini nanti yang akan melihat lebih jeli adalah masyarakat sendiri. Silakan masyarakat memilih pasangan mana dan menurut hati mereka lah. Bener nih Pak. Ya? Iya. Dibebasin aja nih Pak. Oh iya. Nggak bukan yang tempat Bapak sekarang wakil ketua TPN. Oh iya, itu kan keinginan saya. Keinginan saya. Saya pasti melihat sisi positifnya yang tadi. Ya. Walaupun kita tidak sehebat mereka-mereka yang punya kekuatan finansial yang besar sekali, mempunyai pengaruh, kita tidak punya. Tapi yang kita punya adalah justru pengalaman, karena apa? Tidak mudah. Betul. Bukannya berarti mereka yang tidak punya pengalaman tidak bisa, mungkin saja bisa. Tapi jelas mereka-mereka yang punya pengalaman akan lebih cepat. Ya. Karena kalau kita dihadapkan pada satu hantaman, dinamika apakah turun mendadak yang membutuhkan respon yang cepat, nah itulah Diuji beda. ya, diuji ya. Diuji. Itu Itu akan, terbang dan pengalaman tuh nah, begitu ya. itu akan kelihatan. Ya, ya. Makanya kita lihat aja dari nanti misalnya debat. Debat kalau bersamaan ya. Iya. Debat bersamaan, belum tentu debat nasional, tapi bisa di kampus, bisa di TV. Kita lihat aja. Itulah yang membedakan. Misalnya calon presidennya, calon wakil presidennya juga. Itu yang hanya bisa saya sampaikan sebagai kekuatan Mas Ganjar, Pak Mahfud. Wih. Halus tapi masuk ya. Masuk. Tapi ya silakan kembalikan kepada Iya. Pilihanmu gitu Iya. netizen ya. Jadi kan sekarang kan mudah mencari akses Iya. informasi, Betul. mencari profil tuh mudah ya Pak ya. Betul. Iya. Nggak sesulit itu dan menjaga kebebasan kan sangat dilindungi di sini Iya, kan. betul. Tidak ada harus begini, harusnya seperti itu. Iya. Harusnya seperti Mudah-mudahan itu. aman kan Iya. ya. Amin. Bu. Kobul. Takutnya kalau kata itu mendukung salah satu pasangan. Tetap begitu. Semoga nanti aman ya pemilunya ya. Kobul. Begitu ya. Gitu ya. Iya. Ya Oke. mudah-mudahan lah seperti ini. Memang katanya akan seru sekali 2024 ini ya. Ya mau 1 putaran, mau 2 putaran ya. Tapi ini boleh berandai-andai ya Pak. Ya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Kalau Jika Nah, andai Apabila. kata seandainya Pak Ganjar, Pak Mahfud menang. ya. Bapak ada di lingkaran. Dan mungkin Bapak ditawari jabatan, sebuah jabatan. Ya. Kalau misalnya boleh memilih, Bapak maunya apa? Saya tidak akan memilih. Saya benar-benar serahkan kepada Mas Ganjar, Pak Mahfud, dan ketua umum partai, 4 ketua umum partai yang sekarang ini bekerja sama memenangkan Mas Ganjar, Pak Mahfud. Apa yang menurut mereka pas, saya siap. Nah, kenapa Mas? Supaya nggak ada beban. Kalau saya misalnya, saya pengen A, gitu, udah ada pesanan gitu ya, Nah. pengen jadi itu. itu akan membebani mereka. Padahal pertimbangan mereka kan pasti banyak, Mas. Ya. Mereka lah yang akan memutuskan. Saya nggak mau, benar-benar nggak mau rewel, silakan saja. Saya dikasih tugas, saya akan lakukan yang terbaik. Baik-baik. Nggak dikasih tugas pun, saya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Beneran, Bu? Beneran. Beneran. Kan udah kerja nih. Masa menang nggak dapat apa-apa? Nggak apa-apa. Kan udah saya sampaikan berulang kali lah, Mas. Bergabung ini saya benar-benar dorongan hati saja. Saya ingin
Dorongan hati, dorongan hati. Hati sangat demokratis. Nggak pernah neken saya lah, dorong saya nggak. Mungkin dari hati ke hati. Ini gara-gara ngomong dorongan happy nih ya. Ini ada titipan pertanyaan dari Rotizen. Oh, Rotizen. Apa nasihat istri yang selalu Bapak ingat sampai hari ini? Iya. Satu. Biasanya tiap kali saya mau pergi agak lama. Dad, Hetty sama anak-anak nunggu di rumah. Percaya sama Daddy. Iya. Jadi fokus saja ke pekerjaan. Iya. Nah, itu. Saya dibilangin gitu malah saya semakin semakin terikat. Terikat karena memang istri anak-anak saya menunggu di rumah. Nah, itu dia. Oke, makanya saya ini Pak saya tidak setuju dengan pepatah ya, di belakang laki-laki hebat ada perempuan hebat. Enggak. Karena mereka bukan depan atau belakang. Di samping laki-laki hebat ada perempuan hebat, mereka berjalan beriringan. Iya. Gitu. Tapi kalau buat Dedi Andika, aku boleh bilang Dedi nggak? Nggak boleh. Ibunya aja yang manggil dia. Tapi kalau Pak Andika ada istri yang hebat dan ada 3 anak juga yang kuat. Nah, gitu. Oke, yang pertama itu apalagi Pak, nasihat dari Ibu. Itu yang paling sering saya ingat sih. Iya. Dia sportif banget ya. Oh iya, sangat Sportif. sangat. Justru saya merasa sama sekali nggak ada kekangan. Kekangan atau ngecek itu nggak ada. Iya. Saya nggak pernah Dilepas aja ngecek. gitu Bu. Iya. Tapi pernah nggak sih Bu trauma gitu? Ini soalnya ada yang nanya, ada nggak pengalaman trauma ketika Bapak lagi tugas gitu? Bapak lagi tugas terus dapat berita apa gitu, terus yang bikin Ibu, aduh suami. Namanya juga militer gitu loh Bu. Mungkin dari daerah konflik gitu Iya, loh. waktu di kompleks, waktu Mas Andika masih muda itu tugas operasi itu setiap hari karena ada yang gugur. Aduh. Jadi selalu kalau ada yang ketok pintu pasti saya udah ketakutan duluan. Jangan-jangan yang datang komandan ngasih tahu kalau suami Hal saya yang buruk kenapa-napa gitu. Jadi kalau ketok pintu tuh Tegang. antara mau buka sama takut ngintip dulu itu siapa gitu. Terus begitu lihat Aduh. nah, tentara-tentara datang, saya lihat lagi siapa gitu. Baru pelan-pelan terus biasanya ngasih tahu, Bu, ada yang gugur, kita sama-sama ke rumahnya siapa gitu. Tapi tetap siapa nih beritanya yang gugur gitu. 31 tahun itu sebenarnya cemas mah ada ya Bu ya? Iya. Selalu. Selalu. Ya teman seangkatan Bapak yang gugur udah banyak Pak. Yang gugur waktu itu singkat saya Yudi Saputra. Anggota. Ada mungkin ada 3. Waktu operasi Iya, di waktu daerah, operasi ya. Oke. Ya itulah resiko istri militer ya begitu. Iya. Iya. Makanya dulu saya memutuskan tidak masuk militer Pak. Oh. Pasti Karena nggak usah Karena dipercaya nggak sih. mampu Pak. Nggak mampu. Waktu itu memutuskan untuk tidak menikah dengan militer. Kenapa? Nggak ada yang mau Pak. Netizen ada lagi nggak ada? Ada. Oke. Ini tentang Bapak sama Ibu juga tentang lagu kenangan. Wih, kan Bapak itu orangnya art banget. Betul. Seni ini kan tidak berarti hanya Ibu juga suka desain aja. cita-citanya pengen jadi sutradara. Sutradara. Iya. Nah, terus kenapa nanya soal lagu? Iya, ya, makanya seninya ini kan dari Rotizen Oke. pengen tahu karena katanya belum pernah Bapak sama Ibu bercerita mengenai lagu kesenangannya. Iya. Gitu. Biasanya kan kalau angkatan senengnya nyanyi. Iya. Ibu pasti belajar nyanyi ya, Bu ya? Enggak. Karena kan biasanya harus ketua Persib harus nyanyi. Kita harus nyanyi gitu kan. Apa nih Bu, Pak, lagu favoritnya? Ibu apa sukanya sih? Mas Andika tuh suka dengerin lagu tapi nggak pernah nyanyi. nggak pernah. Nggak pernah. Nggak bisa nyanyi, Mas. Iya. Nggak bisa. Mas. Jadi kalau dipanggil suruh ya kita Jadi penikmat aja gitu. Iya. What kind of music, Pak? Love song. Seperti apa? Bucin emang ini. You know I can Ya. without. Coba gitu, Barry itu Manilow. juga. Apalagi? Ya. My way, my way. My way. Iya. Rungkat. Bukan lagu cinta ya? Bukan cinta. Kalau Ibu apa yang Ibu suka? terungkap malah sekarang. Rungkat. Bukan. Iya. Itu juga seneng, Mas. Oh, suka? Iya. Lagu yang happy Seneng. lah. Kan itu juga
ya saya nggak tahu genre-nya apa lah. Tapi Kita nggak tahu bagi artinya saya, ya, tapi pokoknya musiknya happy. Gembira. Iya. Ya kan orang kalau jiwa seninya diasah, hatinya akan lebih lembut. betul, betul. Meskipun tongkrongannya militer, kalau punya jiwa seni, lembut pasti. Betul. Lebih terasa rasanya. Walaupun saya bukan di tadi Mas, bukan di misalnya menyanyi sama Iya. jauh. Ya dengan Bapak suka mendesain ini kan seni itu udah tersalurkan. Betul, ya. betul. Apalagi yang tiga. Ini pertanyaan juga dari Rotizen atau dari Bray sih, aku lupa. Ini kayaknya ini dari teman kita yang memang ngefans sama Pak Andika. Lebih suka protein real food atau suplemen? Fitnah itu kejam, fitness itu ke gym. Quotes of the day. Apa lebih suka Protein real food atau suplemen? Mana ke gym nih Mas ini? Ya, saya semakin tua memang kita harus semakin menggunakan protein yang tadi sudah jadi. Oke. Karena gigi kan semakin nggak kuat. Dulu kan kuat, sekarang nggak terlalu kuat. Dan juga perut juga, aduh, dulu kalau makan banyak Mbak, makin tua makin enggak. Oh iya. Jadi kalau misalnya per serving itu kan kalau protein kita bisa bervariasi lah. Tapi saya pakai yang 30 gram sekali serving. Nah, kebutuhan kita tuh satu hari kira-kira, Wow, dihitung. kalau iya 100 kira-kira. Dihitung, Pak. Gitu. Padahal kalau nggak dihitung, abis syuting, Pasar Bintaro makanan banyak. Sop kaki kambing. Saya masih makan Mas, Mas. sekali-sekali ya. Sekali-sekali. Karena saya kan cek darah berdua, 2 minggu sekali. Oh, rutin. Jadi kita tahu misalnya glukosa levelnya, Ya. maksudnya gulanya. Gula puasa, gula sewaktu. Ya, HbA1c diperiksa. HbA1c dua-duanya, Oh. ya kan. Terus habis itu kolesterolnya, Heeh. LDL, HDL, HDL. triglycerin, Mm. terus kemudian asam uratnya, Tensinya, betul. Semuanya Iya. diperiksa. Hebat. fungsi ginjal, ginjal, fungsi, ya, SGPT. ya. Karena memang udah Pak Andika kan sangat concern banget dengan kesehatan. 2 minggu sekali. Kita 2 tahun sekali mau medical check up aja tuh kayaknya takut. Kita medical check up rutin, Pak. Setahun sekali. Itu pun kalau ada yang endorse. Aduh, enak banget. Jaga kesehatan. Menjadi tua itu pasti menjadi tua dan sehat itu adalah pilihan dan mereka berdua memilih yang kedua. Tapi ya nanti kalau nanti sih pas lagi pemilihan tergantung nomornya berapa. 1, 2, atau 3. Tapi katanya nggak diundi lagi apa ya? Tetap nomornya 1, 2, 3 udah katanya sih begitu, nggak diundi lagi katanya. Ada nanti pengundian Oh, dan diundi. penetapan nomor urut kalau nggak salah tanggal 14. Tetap mau nomor 3 aja? Oh ya. Yang mana aja lah ya? Nah, tergantung. Oke. Ya udah, Pak. Sampai ketemu nanti di Jalan Medan Merdeka Barat, Pak. Ada apa sih? Nanti aja ya. Siapa tahu ini Menteri Pertahanan Indonesia. Kan kita nggak tahu. Deket-deket dari sekarang dong. Siapa tahu Kang Ronald ini tank baja. Bansurin semua orang-orang yang Saya Pak Basoka aja, Pak. buat apa itu Yayuk. Ya udah. Yayuk Basoka. Iya, Basoka tuh. Basoka. Pak Andika, Ibu Heti, terima kasih sekali sudah berbagi cerita Ya. pengalaman militernya, cerita cintanya, gitu ya. Ya, dan dari Pak Andika, dari Ibu belajar bahwa sekali lagi tidak akan ada seorang Andika Perkasa sampai level ini jika tidak ada support Betul. dari Betul sekali. istri tercinta, Betul dari sekali, keluarga. Mas. Ya, dan Betul. perjalanan panjang sudah membuktikan cinta mereka. Betul. Ya. Dan jarak yang panjang juga, karena kan mereka LDR-nya sering, nah. Iya. Iya. Tapi itu yang bilang LDR susah, Pak Andika sama Bu Heti LDR-an sering, masih tetap bersama. Alhamdulillah. Dan juga tadi apa jarak yang panjang, waktu yang banyak, ingat sajadahnya juga panjang. Iya dong, pasti. Masih beribadah. Tahu dong itu. Panjang dan basah. Banyak air mata. Oh, karena nangis. Di ujung saja ada dong. Bapak terima kasih. Siap Mas. Sama-sama. Sehat terus, Terima Ibu kasih. juga, Ibu. Kami yakin Rotizen belajar banyak dari Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas. Ya, Ronald. Ya. selamat mengemban amanah Iya, apapun yang Bapak lakukan, Iya. yang sekarang ataupun nanti ada Amin. amanah-amanah berikutnya. Terima Dan kasih. Yakin Ibu akan terus selalu support Bapak dan Rotizen ya
saya yakin ini akan menjadi salah satu episode yang paling banyak likes dan komen. Saya yakin. Iya. Lihat aja. Sebagai para pecinta pasangan-pasangan romantis, ini bisa salah satunya gitu kan. Iya, dan kalau melihat mereka berdua ya, saya sih iri. Silakan usahakan Pak. Cari kayak Bu Heti Pak. Harus, 3 kali curhat di episode ini tuh luar biasa. Kalinya Bapak banyak. Iya, benar. Mas Ronald ya. Siap. Rotizen kalau suka dengan obrolan kita pada hari ini, boleh like, comment, and subscribe. Andika Perkasa dari Bu Heti Perkasa. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. TNI udah TNI. Kita masih nangkepnya ABRI Pak.